Apakah Anda setuju koruptor di Indonesia dihukum mati? Di tengah maraknya kasus korupsi yang bikin rakyat makin geram, ide hukuman mati sering banget muncul dan berseliweran di media sosial. Opini publik tentang hukuman mati untuk koruptor sangat kuat. Banyak survei menunjukkan mayoritas masyarakat setuju agar koruptor kelas kakap dihukum mati. Mereka merasa bahwa hukuman yang ada selama ini terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera. Kasus-kasus korupsi besar yang terus bermunculan, seperti kasus Harvey Mois terkait tata niaga timah yang merugikan negara ratusan triliun, atau dugaan korupsi dan praktik oplos pertalite yang merugikan rakyat banyak, semakin memperkuat tuntutan masyarakat agar para koruptor dihukum seberat-beratnya. Sebenarnya kita punya senjata berupa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di pasal 2 ayat 2 jelas tertulis bahwa hukuman mati bisa dijatuhkan jika korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu ini meliputi saat negara dalam bahaya, terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau saat negara mengalami krisis ekonomi dan moneter. Tapi, mari jujur, sudah berapa banyak koruptor di Indonesia yang benar-benar merasakan hukuman mati? Rasanya masih bisa dihitung jari, atau bahkan mungkin belum ada. Kebanyakan kasus korupsi besar berakhir dengan hukuman penjara yang kerap kali disunat lewat remisi. Jadi, meski ada peluang hukumnya, implementasinya masih jauh dari harapan. Jadi, bisakah Indonesia begitu saja meniru Cina dalam menangani koruptor? Kita semua sepakat bahwa koruptor harus dihukum setimpal, tapi kita akan menjawab secara jujur dan apa adanya, ya. Pertama, sistem hukum kita itu ibarat rumah yang fondasinya keropos. Kasus korupsi EKTP tahun 2017 jadi bukti nyata. 62 orang pejabat terlibat, termasuk 8 hakim, 3 jaksa, dan puluhan anggota DPR. Kerugian negara 2,3 triliun rupiah, tapi cuma segelintir yang dipenjara. Bahkan Setia Novanto, tersangka utama, divonis 15 tahun, tapi hanya menjalani 3 tahun berkat grasi dan remisi. Ini bukan kisah fiksi, ini potret buram hukum Indonesia. Menurut ICW, 82% kasus korupsi di Indonesia melibatkan konspirasi hakim, jaksa, atau polisi. Bayangin, di pengadilan, koruptor bisa pesan vonis mati lewat maklar hukum. Tahun 2022, KPK mengungkap jaringan judicial mafia di PN Jakarta Pusat yang tarifnya 500 juta sampai 2 miliar rupiah untuk mengubah vonis. Kalau hukuman mati diterapkan, apa jaminan vonisnya nggak bisa dibeli? Atau malah jadi alat menghabisi orang yang dianggap gangguan? Contoh konkret, mantan Ketua MA Syarifuddin tahun 2023 divonis 3,5 tahun penjara karena terima suap 11,7 miliar rupiah, tapi vonisnya lebih ringan dari jaksa penuntut. Ini menunjukkan, korupsi di lembaga peradilan bukan teori konspirasi, tapi kenyataan yang sudah mengakar. Kalau hukuman mati ada, siapa yang jamin eksekusi nggak akan dimanipulasi oleh jaringan yang sama? Lihat pola hukum kita. Koruptor kecil di desa yang mencuri 10 juta rupiah bisa dipenjara 5 tahun. Sementara koruptor kakap yang merampok 1 triliun rupiah cuma dihukum 2 tahun. Tahun 2023, Bupati Langkat yang korupsi 200 miliar rupiah divonis 6 tahun, tapi bebas bersyarat setelah 1 tahun. Ini bukti, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jika hukuman mati diterapkan, siapa yang akan jadi tumbal? Bukan para bos, tapi orang kecil yang nggak punya koneksi. Yang lebih mengerikan, hukuman mati bisa jadi senjata politik. Sejarah sudah membuktikan, pada era Orde Baru, puluhan aktivis dihabisi dengan tuduhan makar. Kini, di era demokrasi, koruptor kelas kakap punya jaringan kekuatan yang lebih besar. Bayangkan jika mereka bisa memesan eksekusi mati untuk lawan politik atau whistleblower yang mengancam bisnis mereka. Hukum jadi alat pembunuhan legal, bukan keadilan. Contoh nyata, Pilkada Jakarta 2017. Ahok dihukum penjara dengan pasal penistaan agama. Jika hukuman mati ada, kasus serupa bisa berakhir dengan eksekusi. Dampaknya, konflik horizontal seperti yang terjadi di Pilkada 2024 di Sulawesi Tengah, di mana 2 desa bentrok hanya karena beda pilihan calon. Bayangkan jika yang dipertaruhkan bukan sekadar kursi, tapi nyawa seseorang. Sistem hukum kita belum siap secara prosedur dan mental. 70% hakim di Indonesia mengaku tekanan eksternal dalam memutus perkara, berdasarkan survei Komisi Yudisial tahun 2023. Hukuman mati membutuhkan kepastian hukum absolut. Tanya diri kita, mau percayakan nyawa seseorang pada sistem yang masih bisa dibeli?
Jadi ini bukan cuma soal hukuman mati yang harus ditegakkan. Ini soal kepercayaan pada sistem yang masih bobrok. Ketika hakim bisa dibeli, jaksa bisa disuap, dan polisi jadi bagian dari mafia, menerapkan hukuman mati ibarat membangun menara di atas rawa, cepat atau lambat, semua akan ambruk. Daripada menghabisi nyawa, lebih baik perbaiki fondasi hukum kita. Independensi peradilan, transparansi vonis, dan perlindungan bagi whistleblower. Karena keadilan sejati bukan datang dari ketakutan pada hukuman, tapi keyakinan pada sistem yang adil. Kalau koruptor kakap saja bisa tidur nyenyak di sel mewah, sementara rakyat kecil berjuang cari keadilan, apakah hukuman mati benar solusi? Atau kita cuma menambah daftar orang kecil yang jadi korban, sementara para bos tetap bebas berkeliaran? Kedua, dampak ekonomi. Indonesia punya nilai ekspor ke Uni Eropa mencapai sekitar 500 triliun rupiah per tahun. Berdasarkan data BPS tahun 2023, minyak sawit, tekstil, elektronik, itu semua nyemplung ke pasar Eropa. Tapi Uni Eropa punya aturan yang nggak main-main. Mereka punya Human Rights Clause dalam perjanjian dagang. Artinya, jika negara mitra melanggar HAM, termasuk nerapin hukuman mati, mereka bisa freeze atau cabut fasilitas perdagangan. Contoh konkret, skema GSP Plus atau Generalized Scheme of Preferences Plus yang sekarang dinikmati Indonesia. Ini bikin produk kita bisa masuk Uni Eropa dengan bea masuk 0%. Tapi, tahun 2020, Sri Lanka kecabut GSP Plus gara-gara isu HAM. Ekspor tekstil mereka ke Eropa langsung anjlok 40%, ratusan pabrik gulung tikar, 1,5 juta orang kehilangan pekerjaan. Indonesia mau ambil risiko seperti itu? Fokus ke sawit, 52% ekspor sawit Indonesia tujuan utamanya Uni Eropa. Kalau mereka batimpor sawit kita karena alasan HAM, itu artinya 200 triliun rupiah per tahun bisa lenyap. Belum lagi ribuan petani di Riau, Kalimantan, dan Sumatera yang hidupnya bergantung pada industri ini. Uni Eropa juga sedang gencar pakai isu lingkungan dan HAM buat proteksi pasar mereka. Kita malah kasih alasan buat mereka bertindak. Bahkan tanpa hukuman mati, Uni Eropa baru saja terbitkan EUDR atau EU Deforestation Regulation yang berpotensi memangkas 20% ekspor sawit Indonesia. Bayangkan jika kita terapkan hukuman mati, bisa-bisa Eropa tutup pintu sama sekali. Lalu investor asing. 40% FDI Indonesia datang dari negara-negara anti hukuman mati. Jepang, Singapura, Jerman, dan Amerika Serikat. Perusahaan seperti Toyota, Unilever, atau BASF punya kebijakan ESG, yaitu Environmental Social Governance. Mereka bakal berpikir 1000 kali untuk investasi di negara yang dianggap represif. Tahun 2019, saat Filipina genjot perang narkoba Duterte, investasi asing mereka turun 38%, padahal ekonomi mereka sedang tumbuh. Contoh real, PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia investasi 20 triliun rupiah di Karawang. Tapi Hyundai punya komitmen global mendukung HAM. Jika Indonesia dinilai melanggar prinsip itu, bisa saja mereka hengkang dan 5.000 lapangan kerja hilang dalam sekejap. Jangan lupa, peringkat kredit Indonesia bisa terancam. Lembaga pemeringkat seperti Moody's atau SP selalu pertimbangkan stabilitas hukum dan HAM. Tahun 2018, Turki di-downgrade ke junk status sebagian karena isu represif pemerintah. Bunga utang Indonesia bisa melonjak. APBN kita yang sudah pusing bayar subsidi BBM malah tambah terbebani bunga utang. Dampak lain yang sering dilupakan, pariwisata. 70% turis Eropa yang ke Bali atau Labuan Bajo berasal dari negara anti hukuman mati. Bayangkan jika kampanye internasional menyebut Indonesia sebagai negara barbar, wisatawan bisa pada ilfil. Thailand yang nerapin hukuman mati, pendapatan pariwisatanya tumbuh cuma 2% tahun 2023. Sementara Vietnam yang menghapus eksekusi, pertumbuhannya 12%. Bahkan ekonomi digital bisa kena imbas. Startup seperti Gojek atau Tokopedia butuh investor global. Tahun 2022, Traveloka nyaris gagal IPO di Nasdaq karena isu HAM di Indonesia. Kalau hukuman mati diterapkan, masa depan unicorn Indonesia bisa makin suram. Jadi, ini bukan soal takut pada Uni Eropa atau tunduk pada asing. Ini soal nyawa perekonomian kita. Dari petani sawit di pedesaan, buruh pabrik di Karawang, sampai driver Gojek di kota. Semua bisa jadi korban jika kita gegabah mengambil kebijakan yang mengancam hubungan dagang dan investasi. Jangan sampai emosi kita menghancurkan sendiri masa depan ekonomi bangsa. Lantas, solusinya gimana?
banyak negara sukses memberantas korupsi tanpa hukuman mati. Singapura, yang dulu sama korupnya kayak Indonesia di tahun 1960-an, sekarang jadi salah satu negara terbersih di dunia. Rahasianya, bukan hukuman mati, tapi sistem yang bikin korupsi nggak worth it untuk dilakukan. Singapura punya CPIB, lembaga anti korupsi yang super independen. Mereka langsung bertanggung jawab ke Perdana Menteri, bukan ke kepolisian atau kementerian. Nggak ada intervensi politik. Tahun 2022, CPIB menyelidiki 140 kasus korupsi, dan 99% pelakunya dihukum. Bahkan menteri pun kena. Tahun 2017, Menteri Lingkungan Hidup Singapura, Iswaran, dihukum 10 tahun penjara karena terima suap 160.000 dolar Singapura. Ini bukti, nggak ada yang kebal hukum. Tapi yang bikin menarik, gaji pejabat Singapura itu setara dengan CEO perusahaan swasta. Perdana Menterinya digaji 2,2 juta dolar Singapura per tahun, atau sekitar 25 miliar rupiah. Kenapa? Biar nggak ada alasan gaji kecil jadi pembenaran korupsi. Sementara denda untuk koruptor di sana bisa mencapai 500.000 dolar Singapura, sekitar 5,8 miliar rupiah bahkan untuk kasus receh kayak suap 10 juta rupiah. Hasilnya, indeks persepsi korupsi Singapura adalah 83/100, tertinggi kelima di dunia. Nah, kalau Singapura pakai stick atau hukuman, Norwegia pakai carrot atau transparansi. Di Norwegia, semua transaksi pemerintah bisa dilacak real time oleh masyarakat. Mau tahu berapa gaji Perdana Menterinya? Cek website. Mau tahu anggaran pembangunan jalan di desa terpencil? Buka portal data pemerintah. Bahkan perusahaan migas seperti Equinor wajib publikasi kontrak dan aliran dana. Hasilnya, korupsi di level pemerintah hampir nggak ada. Indeks persepsi korupsi mereka nomor 84/100, lebih tinggi dari Singapura. Contoh konkret, tahun 2021, seorang pejabat di Oslo coba manipulasi proyek pengadaan laptop senilai 1,2 miliar rupiah. Dalam 3 hari, masyarakat yang awasi anggaran langsung protes di media sosial. Pejabat itu dipecat dan dipenjara 2 tahun. Masyarakat jadi watchdog paling efektif, tanpa perlu ancaman hukuman mati. Bukan cuma Singapura dan Norwegia, Estonia memberantas korupsi dengan digitalisasi ekstrem. Semua layanan publik online, nggak ada ketemu pejabat, nggak ada amplop. Selandia Baru menempati peringkat 1 terbersih korupsi di dunia, berkat kebebasan pers dan budaya malu kalau korupsi. Di sana, koruptor skandal Watergate level bisa dihukum cuma 3 tahun penjara. Tapi karena sistemnya transparan, kasus korupsi besar terakhir terjadi di tahun 1980-an. Lihat polanya, negara-negara ini nggak andalkan hukuman mati, tapi pencegahan sistemik. Gaji layak, transparansi absolut, lembaga anti korupsi independen, dan partisipasi publik. Hasilnya, korupsi jadi sangat berisiko dan nggak menguntungkan. Di Indonesia, KPK saja pernah menangani 100% kasus yang mereka usut. Tapi ketika lembaganya dilemahkan, korupsi malah merajalela lagi. Artinya, masalah kita bukan pada hukuman, tapi pada sistem yang dibiarkan bocor. Bayangin, rumah kita kebobolan maling karena pintu nggak dikunci. Solusinya bukan bunuh semua maling, tapi pasang kunci yang kuat, alarm dan kamera. Singapura pasang kunci bernama CPIB dan gaji tinggi. Norwegia pasang kamera bernama transparansi anggaran. Indonesia, kita malah membiarkan pintu rumah dibiarkan terbuka lebar. Lalu, solusinya apa? Jangan salah, kita nggak perlu jadi Singapura atau Norwegia untuk memberantas korupsi. Indonesia punya modal besar, asal mau konsisten dengan 3 langkah ini. Pertama, KPK harus dikembalikan jadi predator koruptor, bukan sekadar macan ompong. Di era tahun 2009 hingga 2014, KPK punya conviction rate 100%, semua yang ditangkap dihukum. Tapi setelah revisi Undang-Undang KPK 2019, kewenangannya diperteli. Penyadapan butuh izin, pegawai direkrut melalui PNS biasa, dan Dewan Pengawas bisa diisi mantan politikus. Hasilnya, tahun 2023, KPK hanya menangani 32 kasus, turun 63% dari era sebelumnya. Padahal dulu KPK itu kayak superhero, setiap ada pejabat nakal, bam, langsung ditangkep. Tapi sekarang KPK kayak macan yang dicabut taringnya. Padahal solusi korupsi itu nggak perlu hukuman mati. Kita cuma perlu ngembalin KPK jadi predator. Itu saja. Bayangin, KPK punya kewenangan nge-freeze aset koruptor dalam 24 jam tanpa minta izin pengadilan.
Di Malaysia, mereka bisa sita rumah, mobil, bahkan saham koruptor seharga 34 triliun rupiah cuma dalam semalam. Di sini, buat nyita mobil Harley aja harus lewat 7 meja pengadilan. Duh, koruptornya kabur duluan. Selanjutnya, solusi kunci kedua yang bikin korupsi nggak laku, digitalisasi total. Di Estonia, semua urusan pemerintah, dari izin usaha sampai beli tanah, bisa kelar online. Nggak ada calo, nggak ada uang rokok. Bahkan, mereka pakai blockchain buat catat transaksi APBN. Jadi, kalau ada yang mau markup proyek 500 miliar rupiah, langsung ketahuan sama sistem. Keren kan? Sementara kita, aplikasi SIP lah buat beli proyektor sekolah aja masih bisa dimanipulasi. Harusnya, semua transaksi pemerintah bisa dilihat real time di website. Siapa aja boleh cek, termasuk kamu yang lagi nonton ini. Contoh simple. Guru di pelosok Papua mau beli laptop buat muridnya. Di sistem online, harganya 8 juta rupiah. Tapi karena ada oknum nakal, harganya jadi 12 juta rupiah. Bedanya 4 juta itu, buat oknum. Tapi kalau semua transaksi online dan terbuka, guru itu bisa langsung protes. Pak, ini harganya kemahalan. Nggak perlu demo, nggak perlu teriak-teriak. Cukup klik lapor di aplikasi. Terus, hukuman buat koruptor jangan cuma jadi lelucon. Zaman sekarang, koruptor ratus triliun rupiah cuman dipenjara belasan tahun, itu pun belum remisi. Harusnya hukumannya bikin mereka kapok seumur hidup. Di Singapura, koruptor yang nyuri 1 juta dolar Singapura didenda 10 juta dolar. Kalau nggak bisa bayar, rumahnya disita, mobil mewah dijual, dan namanya dipajang di billboard se-Jakarta. Bayangin, mantan pejabat keluar rumah tetangga pada bisik-bisik, "Itu loh si koruptor." Malu? Pasti. Tapi di sini, koruptor malah pamer hidup mewah di Instagram. Waduh, waduh. Tapi semua ini nggak bakal jalan kalau kita cuma nontonin doang. Kita harus jadi bagian dari solusi. Laporkan pungli di kelurahan via aplikasi lapor. Awasi anggaran desa lewat platform SIPKD. Atau paling nggak, jangan mau dikasih uang damai waktu ngurus SIM. Kalau semua pada berani bersih, koruptor nggak bakal punya celah. Jadi, ganti teriak hukum mati dengan desak pemerintah perbaiki sistem. Kalau perlu, tagar kembalikan KPK jadi trending tiap hari. Karena korupsi nggak bisa dibasmi dengan ekstremitas, tapi dengan sistem yang nggak memberi ruang untuk curang. Seperti kata orang bijak, jangan minta negara bersih kalau kita masih nyampah di jalan. Kita bisa kok kayak Estonia atau Singapura. Yang penting, mulai dari sekarang, mulai dari hal kecil. Semoga saja di masa depan, kita atau anak cucu kita bisa bangga bilang, dulu korupsi di mana-mana, sekarang nggak ada tempat buat mereka.